Kalau dari psikolog, dari sisi psikolog, gimana sih stimulasi kegiatan di rumah tuh perlu atau enggak? Efek ke anaknya tuh gimana nantinya gitu dari sisi psikolog? Milih sekolah tuh apa sih yang lo pikirin gitu? Biasanya pas dateng gue akan lihat dulu nih kayak Cak, ini kan sekalian ya, gue kan juga nanya, gue tahu Ansara juga sekolah dari bayi ya. yes. Kalau dari lo tuh bayi tuh Ansara bayi, milih sekolah tuh apa sih yang lo pikirin gitu? Apa aja maksudnya kayak udah pasti kebersihannya dong dan segala macam. Yes, itu biasanya pas dateng gue akan lihat dulu nih kayak bersih apa enggak, Ya. terus Oh jadi visit duluan ya? iya sebelum visit mulai? dulu, Oke. Kalau nggak visit seenggaknya gue ada temen yang rekomendasiin yang gue percaya juga, Oke. yang kurang lebih visi misi mendidik anaknya sama. Jadi gue bisa ada temen tukar pikiran. Oke. Terus yang pertama gue akan lihat metodenya seperti apa. Dia sekolahnya ini punya kurikulum seperti apa dan kira-kira itu bisa ngasih ngasih nilai apa ke anak gue. Yang kedua, gue juga ngeliat banget kualitas gurunya, walaupun ya setiap orang beda-beda ya. Sama. Tapi gue ngeliat, gue juga akan observe gimana dia berinteraksi sama anak. Itu yang gue harapkan nggak dari sosok guru untuk anak gue, karena tiap orang beda-beda nih, nggak harus sama. Iya. Gue akan pengen lihat guru yang terbuka cara berpikirnya ke anak, nggak cuman fokus sama kekurangannya, tapi kelebihannya juga di highlight, dan kekurangan bukan jadi kekurangan, tapi jadi sesuatu yang bisa dipelajarin dan apa yang perlu diimprove kalau bisa, dan juga melihat perkembangan anak. Iya. Jadi untuk anak bayi menurut gue itu penting, dan variety of activities mungkin ya. Oke. Gitu buat gue. Oke. Terus kalau dari situ kemarin efeknya, efek dari anak ketika kita menyekolahkan dia dari dini, kalau lo merasanya gimana? Kalau gue ngerasanya di anak gue ya, karena gue ngelihat kebutuhannya beda-beda nih, gitu. Bahkan Ansara sama Aruni aja kebutuhannya beda. Ansara, gue jujur juga gue waktu itu butuh bersosialisasi, keluar, yang bikin gue happy, ngelihat sesuatu yang baru, nggak di rumah aja dengan space yang terbatas. Gue pengen Ansara bisa mengeksplorasi tempat lain, dan alhamdulillah yang gue lihat cocok nih ternyata sama Ansara. Ansara dengan gue bawa, mungkin kita ngomongnya sekolah tuh kesannya kayak jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Enggak. Sesuai sama umur anak-anak, ya, banyak pilihannya. Kebetulan kita yang pagi sampai siang gitu. Tapi waktu itu juga disesuaikan sama jam tidur. Makanya kita kalau discuss tentang sekolah anak lu tidur jam berapa gitu ya. Kita pasin lah. Tapi jam-jam segini lagi tidur, Ca, jangan ya. Iya, biasanya kita jamnya kayak gitu. Ya gitu. Jadi terus efeknya di Ansara, dia tuh lebih mudah percaya sama lingkungannya gitu, eksplorasi. Karena awalnya ini observasi gue dan Mas Bari dan juga beberapa dokter, Ansara ini lumayan sulit gitu. Maksudnya temperamennya ini slow to warm up, jadi kayak memang nggak mudah buat beradaptasi dan menerima lingkungan baru. Tapi dengan dia latihan terus dan dia gue yakinkan bahwa ini tempat yang aman loh nak, boleh lo kesana, boleh lo kesini. Tapi kalau dia nggak mau siap dan dia maunya nempel aja, ya nggak apa-apa juga. Gue cuman kasih dorongan aja. Tapi boleh lo mbak gitu. Tapi kalau misalkan mbak sama belum mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini boleh lo main kesana, boleh kesana. Dengan kayak gitu dia jadi lebih percaya dan lebih ngedengerin dirinya sendiri sampai sekarang. Gue ngerasanya. Tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan? Kalau nggak salah. Dan itu penting banget tuh buat anak bisa mendengarkan dirinya sendiri, nggak cuma ngedengerin orang lain. Itu penting ya kan. Jadi apa yang dia rasain tuh dia bisa ngomong. Kadang-kadang emang Ansara punya kecenderungan thinking out loud juga, karena dia udah kebiasaan ditanyain Mbak Sawa rasanya gimana gitu, Mbak Sawa mikirnya apa gitu. Jadi dia udah bisa menjelaskan. Lo kan juga kan, kira-kira kalau buat lo Misha tuh jadinya kayak gimana? Kalau gue Misha, jadi gini, gue sangat kalau gue seneng ya positifnya dari sekolah sejak dini. Menurut gue anak gue si Misha jadi nggak takut ketemu orang, karena udah biasa ketemu dengan lingkungan baru. Memang dari dulu gue juga encourage untuk selalu bepergian ketemu orang A, besok nanti B gitu, biar dia tuh lihat oh orang itu di rumah nggak cuman ini gitu.
Terus itu satu, dan gak cuman keluarga besar lah. Itu satu. Kedua, gue ngelihat dia juga jadi lebih percaya diri lah ya. Itu pasti. Karena di sekolah kan juga diajarin lah ya. Walaupun sekolahnya masih sekolah-sekolah baik gitu, ya diajarin gimana sih caranya. Maksudnya dia maju ke depan, dia bisa kayak zaman dulu maju ke depan ngetos sesuatu gitu, kayak ya cepet lah ya dia refleksi diri ke ininya tuh cepat gitu. Terus ketiga ya hubungan dengan teman-teman gitu, dia bisa tahu kayak kalau misalkan sharing dong gitu, sharing dong kak ini, oh iya ya udah, dia udah tahu kalau ada teman-temannya ya dia harus sharing, dia bisa. Jadi itu dipelajarin bareng-bareng lah sama teman-temannya juga di sekolah. Dan yang paling penting menurut gue ilmu pendidikannya juga, misalkan kayak cerita-cerita, dia jadi tahu cerita, dia tahu ABC yang sekarang ya, dia tahu ABC dan segala macam gitu. Which yang gue tidak terlalu mengajarkan di rumah karena sibuk juga kan, kita sebagai orang tua kan kita juga pergi dan segala macam. Kita kerja juga, tapi balik lagi yang gue sama TN jalanin itu nggak harus pasti itu paling benar atau itu paling sesuai. Kita cuma memberikan pandangan. Kadang jadi itu yang maksudnya balik lagi kayak memang kita punya pilihan sendiri untuk kapan kita mulai menyekolahkan anak kita, dan nggak apa-apa juga. Di sini bukan berarti kita yang paling benar, bukan berarti ini kita bisa ngejudge orang juga, enggak. Betul. Ini hanya satu pandangan, dan pandangan itu bukan fakta ya. Benar. Tapi ada juga teman kita yang memilih memang menyekolahkan anaknya ketika anaknya sudah siap. Itu pun nggak salah. Nggak salah. Kayak anaknya sudah siap, maksudnya ya udah kalau misalkan emang udah ready di umur let's say 3, ya udah dia baru mau menyekolahkan, nggak apa-apa juga. Dan itu menurut gue juga lumayan salah satu benefit untuk orang tuanya, karena di situ memang orang tuanya kan bisa ya hands on dengan memberikan kegiatan-kegiatan anaknya di rumah dan segala macam. Jadi oke aja gitu. Kasih sayangnya udah penuh dari Yes, itu dia yang perlu gitu. yang perlu banget diperhatiin adalah sebenarnya tiap orang, tiap keluarga, tiap anak, tiap ibu, tiap bapak itu beda semua. Benar. Jadi nggak ada one size fits all. Jadi semuanya tergantung, balik lagi kita ngelihat anaknya perlu nggak ya kira-kira gitu stimulasi yang di luar dari kegiatan biasanya di rumah. Kalau dari sisi psikolog, gimana sih stimulasi kegiatan di rumah tuh perlu atau enggak, dan efek ke anaknya tuh gimana nantinya gitu dari sisi psikolognya? Sebenarnya kalau misalkan dari sisi perkembangan anak, stimulasi anak itu wajib banget. Karena kan yang menentukan kemampuan anak di masa dewasanya itu adalah yang pertama gizi, yang kedua stimulasi. Dan gizi dan stimulasi ini biasanya menyiapkan kan pasti orang tua. Betul. Stimulasi itu penting banget karena anak itu perlu ada rangsangan dari luar untuk dia mau maju dan di-challenge sama sesuatu yang baru, biar dia biar dia tahu lebih banyak, biar dia bisa belajar. Jadi emang di situ tuh harus disiapin. Tapi sebenarnya untuk menstimulasi anak itu nggak perlu pakai yang ribet atau kayak pakai persiapan inilah itulah. Sebenarnya dari sehari-hari di rumah tuh juga bisa. Contohnya misalkan anak sudah merangkak, tadi kan kita ngebahas anak misalkan merangkak umur 7-8 bulan gitu ya. Yang dia perlu kan sensori motorik itu adalah merangkak, itu dia bisa latihan naik turun sofa, naik turun tangga tapi sambil diliatin, naik turun bidang yang miring, masuk ke dalam lorong, biar dia bisa ada stimulasi ngeliat nih kalau di tempat yang sempit dia tuh bisa memperkirakan badannya. Dan itu tuh lorong tuh nggak harus kita beliin yang kayak tunnel gitu. Sebenarnya ke bawah kolong meja, ke di bawah pokoknya kita bikin sesuatu atau dia beneran ngelewatin sesuatu yang dia harus memperkirakan ukurannya dia dan size tempatnya. Itu tuh juga udah jadi rangsangan yang bagus. Misalkan itu motoriknya. Terus kalau misalkan kita mau ngerangsang vestibularnya, itu misalkan pakai gym ball yang dimaju mundurin, itu biasanya kegiatan-kegiatan kayak gini memang gue dan lo taunya dari sekolah tapi itu bisa sebenarnya dilakukan juga di rumah. Terus kalau misalkan sensori gitu, misalnya sensori itu kan penginderaan ya. Anak itu masih belajar dari semua indranya dia, dari mata, mulut, hidung, tangan, lidah, semuanya itu tuh indranya. Jadi misalkan kita mau merangsang
penglihatannya. Nah, Ya kita kasih warna-warna yang berbeda, kita kasih gelap terang. oke. Terus kalau misalkan kita Iya, itu tuh iya, juga bisa. stimulasi gitu. Kadang Penciuman. simple ya, kayak cuman Simple. kayak sebenarnya tutup hordeng juga udah Iya. gelap, terus tadi terang. Kita memberikan stimulasi bahwa pagi malam gitu ya. Itu juga salah satu bentuk stimulasi. Terus kayak misalnya penciuman, kita kasih beberapa dideketin ke anak, mana yang anak suka baunya, mana yang dia nggak suka. Terus rasa, itu kan 8 bulan udah makan. Ya segala jeruk lah, apalah kita kasih, coba dia ngerasain tekstur yang macam-macam di mulutnya dia. Terus di tangannya dia juga, ini tekstur benyek, ini tekstur kental, ini tekstur cair, ini tekstur keras. Jalan di rumput, di sofa, nanti pegang sesuatu yang licin, itu tuh juga bentuk stimulasi sebenarnya. Nggak perlu melulu yang kayak kita lihat di sekolah gitu. Iya, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh juga udah jadi rangsangan buat Gila kan. Gitu. Bisa kayak gitu. Tuh, bisa kan? Iya. Harus agak madep sini gitu. Iya. Oke, cakep. Gitu sebenarnya. Dan kalau misalkan emang mau lihat banyak kegiatan apa aja sih yang bisa dilakuin di rumah, sebenarnya kita bisa lihat di sosial media banyak, di internet banyak gitu. Tinggal Google, tinggal YouTube gitu ya. Iya. Nah, sama sebenarnya kalau misalkan kita kan emang hitungannya sekolah maksudnya reguler ya. Walaupun itu suara gue ke pagi-pagi gini. Seksi. Serak gemes gitu. Kalau misalkan reguler gitu kan biasanya kita udah reguler lah ya. Tapi ada juga sebenarnya kalau misalkan zaman sekarang sekolah-sekolah yang cuman seminggu sekali pop-up. Iya, gitu. benar. Jadi nggak memaksakan terus-terusan, tapi mungkin justru teman-teman gue di sekitar gue tuh banyak tuh yang mau ikut kayak gitu. Mungkin karena jadi nggak terlalu nge-push anak-anak untuk sekolah, tapi di saat waktu-waktu lega sama orang tua tuh bisa. Oh, sama faktor ini juga, Ca. Kalau kakak gue dari dulu dia nggak pernah menyekolahkan anak-anak gue, ponakan-ponakan gue, karena dia nggak punya waktu untuk nganterin sekolahnya. Jadi ya udah di rumah aja. Iya. Gitu. Itu juga lumayan banyak. Iya. Kayak gitu. Itu lumayan banyak yang kayak gitu, dan nggak apa-apa. Semua anak, semua keluarga itu beda-beda. Dan kita nggak perlu selalu melihat dari kekurangannya apa, tapi sebenarnya banyak banget kelebihannya. Misalnya dia nggak perlu keluar terpapar virus, ya kan? Bener. Dia juga jadi bisa nyaman di rumah. Dan quality time sama keluarganya juga banyak. Dan ruang kebosanan itu juga penting buat anak berkembang. Nggak bisa anak distimulasi terus sampai dia jadi overwhelmed, juga nggak baik juga buat anak. Jadi nggak melulu kita harus ngelihat positifnya apa yang dilakukan orang lain, kita bisa ngelihat positifnya apa yang kita bisa kasih ke anak. Nggak perlu kita paksain. Gitu. Jadi balik lagi ke kita ya, jangan ngelihat ke orang. Jangan lihat ke orang. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang kita rasa terbaik buat anak pada saat itu, itulah yang dijalani gitu. Jadi nggak perlu memaksakan, aduh tapi anak si ini sekolah di sini jadinya gini. Enggak, belum tentu karena sekolahnya juga gitu. Lagian zaman sekarang juga ya itu balik lagi kita mungkin orang tua yang di rumah itu bisa bikin materi-materi dari macam-macam bahan-bahan di rumah tuh bisa banget. Kayak waktu itu juga ada beberapa ya, lo juga lumayan salah satunya yang sering ya bikin kayak sensori di rumah, pakai apa waktu itu. Waktu itu sempat. Sebenarnya kalau misalkan ada bahan-bahan di rumah, yang biasa gue lakukan ke Ansara dan Aruni adalah ini licin ya nak ya gitu, yang ini iya ya nak ya, apalagi kalau sambil makan biasanya. Makanya alhamdulillah anak gue enjoy makan, salah satunya karena dia itu waktunya dia buat eksplorasi juga. Bener. Jadi makanan dibejek-bejek, ini rasanya gini, rasanya gitu, nanti dia pegang apa kasar gitu, nggak apa-apa. Dia bahkan dia kejedut ya, asal nggak gimana banget gitu. Ini keras ya nak, itu bisa jadi pelajaran gitu. Bener. Ini sakit ya nak gitu. Oke, lain kali. Ini sakit ya, ini perih ya, itu bisa jadi sesuatu yang itu semua jadi pelajaran yang ada di sekitar kita. Benar. Sesuatu yang baru itu bisa jadi bahan buat anak belajar. Betul. Gitu. Nggak perlu yang muluk-muluk. Oke. Kita udah sekarang karena saya harus praktek. Tipis ya waktunya, 25 menit sudah berlalu. Iya, jadi thank you banget. Kita minta feedbacknya juga ya. Iya, tolong banget. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini, oke, nggak apa kira-kira yang mau dibahas. Bener. Nanti Caca bisa naikin juga di Instagram. Biasanya gue tiap hari Sabtu bikin Q&A juga. Nanti mungkin bisa di situ ditanyain atau kasih topik apa yang menarik. Kira-kira apa sih yang menarik yang mau dibahas sama kita di podcast Kita Bercerita ini? Yes. Oke, thank you banget semuanya udah dengerin sampai di sini. Kalau ada feedback apa kita siap
terbuka untuk mendengarkan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. podcast selanjutnya. Bye bye.